Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul adzim. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah. Bisa kita hadir di rumah Allah nangko melakukan tugas sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur secara berjamaah. Sebagai wujud dan pembuktian atas keislaman awak ketika dipanggil kita beribadah. Kita tinggalkan aktivitas duniawi sebentar menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila mana selesai mengerjakan salat, kembalilah beraktivitas mencari karunia Allah. Salam dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kaji kita yang pertemuan minggu kemarin, yaitu dosa-dosa besar. Salah satunya adalah dosa besar orang yang mengingkari kewajiban haji atau orang yang tidak mau melakukan ibadah haji padahal mereka sudah mampu dan sanggup untuk menjalankannya. Dari semua ayat Al-Quran, memang dari semua perintah agama rukun Islam, memang ada perintah itu terkait dengan istita'ah. Kalau salat tidak taluk, seharusnya lakukan salat taga. Kalau tidak taluk dia wak taga, maka tidak istita'ah wak taga, maka diganti duduk. Kalau istita'ah duduk tuh hilang bisa berbaring. Berarti ada pilihannya. Dan ada kewajiban itu karena istita'ah. Kewajiban ibadah puasa itu secara keseluruhan diperintahkan kaum umat Islam yang memiliki kemampuan. Tapi bagi yang tidak mampu, mungkin karena sakit atau terhambat karena perjalanan, maka puasa itu bisa diganti dengan yang lain. Bisa diganti di hari lain. Bisa diganti bagi yang memang tak mungkin mampu lagi karena sudah uzur syar'i. Seperti sudah lanjut usia, maka bisa dibayar fidyah. Sama dengan ibadah yang lain ada sama dengan ibadah zakat menurut Allah. Zakat diwajibkan oleh Allah kepada orang yang memiliki kemampuan untuk membayarkan. Sudah ada haul dan nisabnya. Kalau lun sampai sanisab, alun wajib ini. Kolailah pitihnya banyak sangat, tapi utangnya lebih banyak dari pitihnya. Yang harusnya bayarkan sebagai satu kewajiban, bisa jadi ndak berkewajiban bayar zakat. Atau orang yang sudah mampu bayar zakat, seminggu sebelum bayar zakat ternyata hartanya itu hilang. Apakah terbakar? Atau wanyui, atau mungkin bangkrut dan seterusnya. Itu bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, istita'ahnya hilang.
Maka semua kewajiban agama berkaitan dengan kemampuan orang menjalankan ibadah itu secara maksimal. Tapi semua perintah itu tak disebut oleh Allah kalimat istita'ah secara langsung dalam ibadah itu. Beda dengan haji yang baca ayat 97 ayat tadi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Jadi memang disambut di Allah istita'ahnya dalam ayat itu kan. Kalau salat tidak ada aqimus salah, tagakkan salat. Aqimis salata li dzikri. Kalimat yang sama menunjukkan perintah menjalankan ibadah. Sama dengan zakat, wa atuz zakah. Tak diselipkan atau tak ada kata-kata bagi yang mampu, tak ada. Tapi dari sisi ketentuan nu ada. Salat itu ndak taluk modeko istita'ahnya hilang, pindah ke bawah. Puasa ndak taluk modeko, pindah ke lain. Zakat ndak taluk dia bayar karena lunjuk nisab, pindah ke lain. Semuanya begitu kan. Karena dia agama awak, takkan dibebani seseorang beragama di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak dibebani seseorang dalam hal beragama, dalam jalan, kecuali sebatas maksimal kemampuan. Maka dalam ayat ini dikatakan Allah, fattakullah mastata'tum. Ta'an, bertakwa kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kamu. Tapi ibadah haji disebut langsung, itu masalahnya. Nah, ada kalimatnya. Dan kewajiban manusia kepada Allah untuk berhaji ke Baitullah manistata'a, bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka bisa jadi istata'anya maliyah harato, ya kan? Bisa jadi istita'ah amniyah, keamanan. Bisa jadi istita'ah. Istita'ah itu tidak saja harato, tapi juga kesehatan dan kesahan yang lainnya. Maka Allah menyuruh kita beribadah dalam batas kemampuan. Dan kalau kita lihat prosesi orang pergi haji, pada hakikatnya Allah sayang kau, disuruhnya awak pergi haji. Sejak awal wak berangkat sampai wak pulang, mengandung hikmah dari semua prosesi itu. Misalkan Bapak dan Ibu-ibu, kewajiban kita menjalankan ibadah haji dimulai dengan berihram kan. Anan ihram tu dua, satu baniai, dua pakai baju ndak bajai. Baju putih yang ndak bajai. Ini warna lah mulai ada divariasi sebagian orang kan. Tapi bajunya tu, pakaiannya tu tidak bercahaya. Kalau kita lihat makna di situ Tuhan, makna di situ ketika awak pai menghadap Allah, ketika awak pai beribadah haji, awak dilatih, diingatkan balia awak bahwa ketika awak jalani hidup nangko, nanado kini nangko ko atribut sadwalahnya kan. Gelar untuk awak supaya berbeda si A jo si B, itu aja. Si B itu kayo di adonan bansai, si B itu cadia di adonan bodoh, si C itu gagah di ado yang jelek. Hanya atribut. Kunyo kadang-kadang di orang awak, kadang-kadang kalau itu nyu hitam dipanggil orang mak hitam sanamnya kan, ya kan? Bahkan dipanggil namanya nyota singguang kan. Panggil namanya kama hitam kan. Sanang dipanggil. Atribut aja. Ya kan? Di kelainan laki belakangan modikan laki sedangnya ke baju laki. Jabatan laki, ya kan? Kayaan itu kan belakangan laki. Tapi ketika awak sedang berpakaian ihram, diajarkan kawak bahwa kita pada dasarnya adalah tak punya apa-apa. Diingatkan awak balik bahwa awak
ketika pai bahaji tinggalkan sado nan wak miliki sado di dunia. Andunlah ketika padang Arafah. Andunlah ketika kalau saudara wak hari Minggu bari raya kan, di Sabtunya wukuf di Arafah kan. Berarti hari Sabtu sore itu Sabtu sore itu rekam bapak dan ibu-ibu waktu nan sangat istimewa dinyutuhakan. Nah, sudah nuhua sampai sore itu waktu nan sangat istimewa. Siang dapat hanya orang pai haji. Nah, tuh. Kalau pai umrah lain kau wukuf dia tak ada. Itu nan tak ada di sini. Tak ada ketika awak pai umrah kan. Tapi kalau awak pai haji melontar jumlah. Semua awak sedang melontar musuh awak. Karena awak ko sasik dia ada musuh. Jola ndak ada musuh awak mungkin bakal puruan orang kasarugo. Tiba mangko kini orang banyak nan sasik, apakah aliran sasik atau keyakinannya sasik atau memang ndak agama Islam sama sekali. Ya tadi kan ada musuh. Ketika melontar jumlah diingatkan kawak bersama bahwa awak sedang melempar setan. Ada bapak dan ibu hadirin berbahagia. Begitu diingatkan kawak terus. Jadi sadonya sampai nanti bapak dan ibu ketika awak tawafkan. Ya kan? Kan enggak ini kok. Sebelah kida Ka'bah ya kan berputar awak mereka kan 7 kali. Itu ndak siang, ndak malam, ndak panih, ndak lindok, berputar seorang. Di awak mungkin yang jam-jam sekiko mode kini, amorat tak kepala awak terasa sinan kan. Di orang kawan-kawan yang hitam-hitam tu, enjoy sini, putar, santai sini. Di awak laga angin setik lah, mau betul-betul ikan. Di nyo di nampan itu way lalu, hebatnya. Tangguhnya. Tapi ketika awak berputar, pada hakikatnya awak diajarkan kama je putar jalan duit awak balik ke Allah balik kan. Kama sewa putarnya, makanya putaran ni duit kau mesti dari Allah balik ke Allah kan. Banyak ketika awak sedang beribadat nantun doa awak diijab. Ikut bonusnya sebenarnya kan, bonusnya. Lipat gandakan amal bonusnya Tuhan. Tapi pada hakikatnya awak istita'ah yang dituntut bagi orang yang lakukan itu pada dasarnya dari melatih awak bahwa bagi orang yang sudah mampu jangan dicari-cari akal. Meskipun dalilnya lemah, ada riwayat yang mengingatkan kawan bahwa orang yang pergi yang sudah mampu berhaji tapi tidak pai hajinya dong, kok mati dalam keadaan Yahudi atau Majusi. Meskipun dalil itu tak disepakati ulama kesahihannya, tapi ikut jadi tarhib wa tarhib kawa sebegitu semangat awak kan. Karena jangan-jangan nanti ketika ditanya kawa tak tajawab jawab pertanyaan Allah. Karena ketika ditanya kawak jawabannya tak kita siapkan kini. Tinjau. Maka itu bapak dan ibu-ibu tentu mari tumbuh kembangkan iko. Bagi awak yang sudah berduit jangan ditunggu-tunggu masa. Jangan lo bayangkan mati bekok di situ kan. Tak apa kayak kan. Makanya kalau mati wak Padang Dua, mati wak Cingkariang, mati wak Sungai Buloh, aman-aman sewa, enggak, sama. Oh, enggak ada anak berkunjung, itu ke dia itu kan. Doanya kali itu kan. Anu jurang kadang-kadang, lah tua awak, kok mati wak di sini. Memangnya masalah mati di situ. Maka itu bapak dan ibu jangan ukur mati atau tidaknya, selama sudah istita'ahnya ada. Jangan ditunda-tunda. Karena itu ada tanggung jawab bari apalagi pitih itu
wa andukkan, wa paikan kana lain, beko ndak tajawi dia wa. La yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tak beranjak dua kaki anak Adam sehingga ditanyo ampe macam kan. Nah ampe ko duo harato. Apa itu? Ampe pertanyaannya aduo harato kan. Dari ma sumbernya kama bapai kan. Padahal tanyo dalam riwayat itu hanya 4 kan. Tentang umum, tentang masomodo, ya, kama babi kan Tuhan. Bayangkan kalau lahir dia tapi tidak jalankan itu, maka wajar kepada ibu-ibu termasuk bahagian dosa besar. Dan bagi orang yang mengingkari kewajibannya, kata para ulama, orang itu bisa dihukum kafir kan. Akah haji 7 kali periaman ala samo juga Makkah, jangan diingkari. Abang ganti lo berkopai haji ke India bagaikan. Jangan diganti loh. Karena Makkah masih ada ojo baru kan. Kecuali ndak do Ka'bah lain lo cerita. Selagi karena kalimatnya walillahi ala nasi hijjul bait man istata. Hijjul bait, al bait itu Ka'bah. Ya kan? Nah, jadi ganti lo pai ke India wak pai haji kan. Pai ke India pai rawun kan. Ndak pai haji waduh kan. Kadar itu mari wak camkan ke dia wak letakkan nomor 5 puncak dari rukun Islam yang mesti kita jalankan sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan penyemangat kawan, karena setiap tahun kita bertemu dengan Idul Adha. Pada hakikatnya kita diingatkan bahwa pai ke situ bukan pai raun, tapi awak pai ibadah menjemput fadilah yang disediakan oleh Allah untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.